Maka ini keutamaan orang yang istiqomah dalam satu ibadah. Falahu ajrul hadir. Sebutkan dalam ibarat itu dia mendapatkan pahala itu. Tapi syaratnya dia istiqomah sebelumnya. Maka sering saya menyampaikan di hari tua ini harus ada, atau walaupun kita masih muda ya, masih muda, nggak harus tua. Karena ajal itu nggak memberitahu kalau datang. Harus ada satu amalan yang diistiqomahi. Jangan ambiar itu saja apa ya. Enggak, harus ada satu yang diistiqomahi. Misalkan saya pokoknya kalau pagi harus sholat jemaah di Masjid Al-Hikmah. Kalau maghrib isya harus di Al-Hikmah karena ada kajian sekaligus menambah wawasan dan semisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini baina isya'ain dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kita, mudah-mudahan menjadi sebab motivasi hidup kita menuju husnul khatimah. Amin. Karena pada hakikatnya jika kita melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah bentuk al-inabah ilallah. Al-inabah ilallah artinya kita kembali kepada Allah. Di antara hal yang harus kita pahami bahwa semakin usia kita ini bertambah, seharusnya kita semakin memahami apa yang harus kita lakukan. Karena masing-masing fase kehidupan, dari sejak lahir sampai usia balik, dari usia balik sampai usia 40, dari usia 40 sampai 50, dari 50 sampai 60, 70, 80, 90. Ada satu riwayat, ini adalah fase-fase yang mana masing-masing memiliki
nilai dan harus kita sesuaikan diri kita dengan nilai-nilai itu. Maka masing-masing kita ini berpikir kita di fase usia berapa. Karena ada hadis dari Nabi SAW tentang fase-fase itu, sampai disebutkan dalam hadis itu di fase 90 tahun Nabi SAW mengatakan asirullah fil ard, orang itu sudah menjadi tawanan Allah di bumi. Makna tawanan Allah di bumi itu, Allah menjamin kehidupannya. Nah, kemuliaan-kemuliaan dari usia 50, 60, 70 itu ada kemuliaan-kemuliaan yang akan kita peroleh. Nah, ada sebagian kita yang sampai kepada fase itu, ada yang tidak sampai. Nah, fase yang paling ketat dalam riwayat itu adalah fase usia muda. Paling ketat ya. Makanya saking ketatnya, orang yang di usia mudanya mampu menjaga diri, dia termasuk, artinya di masa mudanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, termasuk yang mendapat naungan nanti di akhirat. Ini artinya kita ini harus menyesuaikan diri kita dengan fase-fase tersebut. Kalau keinginan kita ini tidak berubah, khususnya dua hal. Dalam satu riwayat disebutkan ingin usia panjang, ingin harta banyak, itu akan tetap ada ya. Tapi kita harus paham diri kita. Tentunya ketika kita berada di usia 50, 60, walaupun keinginan itu menggebu-gebu, tapi fisik kita tidak mampu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, kebanyakan sebab kita itu susah, bingung, sebenarnya bukan karena rezeki kita, tapi karena ada rencana-rencana yang lebih kita percayai daripada rencana Allah. Saya ingin begini, ternyata tidak jadi, kita sedih. Saya sebenarnya akan melakukan ini, tapi tidak bisa, sedih. Padahal seharusnya di masa-masa itu kita jangan sampai disedihkan oleh urusan-urusan fisik kita, karena kita tidak mampu. Maka sering saya menyampaikan, belajarlah kita memahami diri, memotivasi diri, menghilangkan semua hal yang bisa mengganggu keikhlasan kita, mengganggu ibadah kita, mengganggu keimanan kita di masa tua ini. Harus mampu. Dan Allah memberikan kemampuan itu. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diberi kemampuan menjadi manusia terbaik sesuai dengan usia kita. Maka ukuran di sini adalah di mana kita. Kalau kita usianya 60 tahun, nggak mungkin 60 tahun tidak bisa kita mengejar ibadah orang yang usianya 30 tahun. Mereka bisa puasa Daud, puasa apa, melakukan tahajud, tidak ini, apapun dia lakukan, tidak mungkin kita lakukan. Tapi itu bukan berarti mengurangi derajat kita. Maka sering saya menyampaikan, ketika usia itu sudah menua, jangan melihat kuantitasnya, lihat kualitasnya. Dalam istilah fikih itu ada namanya a'zar, uzur-uzur, yang mana dalam kaedahnya disebutkan orang yang tidak bisa melakukan perkara ibadah yang biasa dia lakukan karena
karena uzur syar'i, maka pahalanya seperti dia melakukan. Contoh misalkan dalam uzur sholat Jum'ah dan jemaah. Kalau kita terbiasa sholat subuh di masjid, misalkan di sini berjemaah. Kalau kita terbiasa sholat Jumat berjemaah, kemudian ada uzur syar'i atau uzur yang tidak mungkin kita melewatinya atau menghindarkan diri darinya, maka orang ini sama sebenarnya pahalanya ketika meninggalkan itu sama ketika dia hadir di sholat subuh itu. Falahu ajrul hadir dalam satu istilah ibarat. Maka penting kita membina kebiasaan-kebiasaan baik itu. Kalau panjenengan sholat subuh di Masjid Al-Hikmah ini continue, istiqomah, sholat maghrib, isya atau ngaji begini istiqomah, tiba-tiba mudah-mudahan sehat semua. Ada uzur. Uzur itu bisa berupa penyakit, ya stroke, ya apalah, yang tidak memungkinkan kita ke masjid. Maka ini para ulama mengatakan pahalanya sama. Kenapa? Karena satu ibadah yang ditinggalkan karena adanya uzur, maka pahalanya tidak akan berubah. Seperti perempuan misalkan di bulan Ramadan tidak bisa berpuasa karena datang bulan, tidak perlu kecewa, tidak perlu kemudian di bulan Ramadan saya mau minum pil supaya sebulan bisa berpuasa penuh. Enggak perlu. Kenapa? Panjenengan enggak puasa karena uzur datang bulan itu enggak mengurangi pahalanya ketika nanti mengqadhanya di hari lain. Nah demikian pula ibadah yang lain. Maka ini keutamaan orang yang istiqomah dalam satu ibadah. Falahu ajrul hadir. Sebutkan dalam ibarat itu dia mendapatkan pahala itu. Tapi syaratnya dia istiqomah sebelumnya. Maka sering saya menyampaikan di hari tua ini harus ada, atau walaupun kita masih muda ya, masih muda, nggak harus tua, karena ajal itu nggak memberitahu kalau datang. Harus ada satu amalan yang diistiqomahi. Jangan ambiar itu saja apa ya. Enggak, harus ada satu yang diistiqomahi. Misalkan saya pokoknya kalau pagi harus sholat jemaah di Masjid Al-Hikmah, kalau maghrib isya harus di Al-Hikmah karena ada kajian sekaligus menambah wawasan dan semisal. Harus ada sesuatu yang kita istiqomahi, yang mana biasanya istiqomah kita itu akan dikenang oleh keluarga. Contoh, saya tuh punya tetangga meninggal usianya 70-an. Dia meninggal di atas kursinya jam 5 sore. Kata anaknya itu memang begitu Ustaz. Jadi kalau sudah mau maghrib itu biasanya jam 5 dia duduk di kursinya khusus itu. Kursinya itu khusus. Dia baca Quran gitu ya sampai maghrib baru nanti mesti. Memang ternyata Allah mencabut nyawanya pada saat itu. Dan itu karena saya lihat dia ikhlas, dia istiqomah, dan dia merasakan manfaat. Orang yang istiqomah dalam suatu ibadah pasti merasakan manfaatnya. Ibadah yang diistiqomahi oleh kita pasti kita rasakan manfaatnya dan pasti kita rasakan kehadirannya. Andaikan kita tidak melakukan, kita merasa kehilangan sesuatu itu. Kok kayak ada yang kurang. Harus itu kita upayakan. Kalau sholat 5 waktu ini kewajiban, ya minimal tambah apa istiqomah gitu. Walaupun itu sedikit tapi diistiqomahi, itu termasuk sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal itu adalah sesuatu yang kita istiqomahi terus kita lakukan wa in qalla.
walaupun sedikit amalan itu, tapi istiqomah. Satu ketika saya dapat kasus seperti ini juga. Saya ngisi di salah satu masjid di daerah Surabaya itu, Masjid Ad-Da'wah kalau nggak salah. Itu biasanya kalau saya ngisi kajian itu Bang beres-beres meja. Suatu ketika tidak ada. Saya tanya kemana? Ustaz meninggal. Loh, meninggalnya gimana? Dia itu biasanya kalau mau ke sholat Jumat itu jam 10 sudah siap baca Quran. Baca Quran di rumahnya. Baca Quran, kalau sudah mau jam 11 ke masjid, beres-beres ke masjid, bantu-bantu. Ya merebot lah, merebot. Nah kemarin itu dia sudah siap-siap begitu, biasa di rumah baca Quran, mau ke masjid nggak bisa bangun, langsung menjadi sebab kematiannya. Ya, indah ya. Mati dalam keadaan tenang. Karena saya yakin ketika dia istiqomah dengan amalan itu, dia merasakan ketenangannya, merasakan manfaatnya. Maka upayakan kita memilih waktu yang sesuai dengan kapasitas kita. Kita ini siapa ya? Kalau yang pagi langsung berangkat sebelum subuh misalkan, cari waktu yang mana kita bisa istiqomah. Nah istiqomah itu adalah satu ibadah yang kita terus laksanakan dan kita merasakan nikmatnya ibadah itu, lezatnya ibadah itu. Dan beda-beda nggak sama. Ada orang yang di sholat tahajud dia merasa ketenangan yang luar biasa. Ada orang yang memperbanyak zikir, istighfar, monggo. Yang penting selama masih sholawat, terserah. Tapi amalan itu sekali lagi, ibadah itu harus diiringi dengan keistiqomahan, khususnya di hari-hari tua kita ini. Dan rasakan lezatnya iman ketika kita mengamalkan ibadah itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Kemudian sesuatu yang harus kita renungi adalah pergerakan hati kita. Upayakan ketika usia kita bertambah ini, hati ini semakin tenang. Kalau masih belum tenang, kita cari, kita diagnosa istilahnya itu, apa penyebabnya? Penyebabnya itu diantara lain biasanya dosa dan maksiat. Yang kedua, ada penyakit-penyakit hati yang belum keluar, yang belum kita bersihkan, toksin-toksin penyakit hati. Nah kalau kita tidak bisa melihat penyakit-penyakit hati itu, berarti penyakit itu akan terus ada di kita. Nah di usia kita ini upayakan kita memperhatikan, dan pasti ada penyakit itu. Jangan mengatakan begini, alhamdulillah kalau hati saya sudah sangat bersih. Ini artinya berarti itu sangat kotor. Di antara orang yang kotor hatinya itu ketika dia merasa bersih. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu bersih. Bahkan dikatakan semakin dia memeriksa hatinya, semakin dia merasa banyak hal-hal yang harus dia benahi. Semakin melihat celah-celah setan yang ada di situ. Nah khususnya penyakit yang menjadi penyakit pertama dalam kehidupan ini yaitu al-kibr. Kibr itu takabur, sombong. Para ulama mengatakan penyakit hati atau dosa yang disebabkan oleh kesombongan sulit untuk diobati. Tapi dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu, syahwat,
Dan selain kesombongan itu gampang, mudah diobati. Kenapa? Karena itu penyakit pertama yang menimpa iblis di surga, yang menjadikan iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kibir. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, yang mana di hatinya misqalu dzarratin minal kibr, ada sebiji atom saja dari ketakaburan itu. Nah, dari sini saja, dari satu penyakit ini saja seharusnya kita khawatir. Harusnya kita sudah mulai merasakan, ya Allah, mudah-mudahan diampuni kalau memang ada penyakit itu di hatiku. Mudah-mudahan Kau ampuni, ya Allah, rahmati, ya Allah. Tapi biasanya orang yang mengkhawatirkan dirinya dengan sesuatu itu tidak mengenai dirinya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu salah satu sahabat yang bisa mendeteksi siapa orang munafik, siapa yang bukan. Hudzaifah, kata Umar, saya ini orang munafik apa bukan? Kenapa nanya ke saya? Karena Nabi mengatakan kamu itu bisa mendeteksi orang ini munafik atau tidak. Apa kata Hudzaifah? Kamu bukan orang munafik, dan setelah ini aku tidak akan lagi memberitahu siapapun apabila bertanya tentang itu. Riwayatnya begitu. Kemudian Umar bertanya ke Abdullah bin Mas'ud, saya ini munafik apa tidak? Saya sampaikan ini kenapa? Orang selevel Amir bin Umar itu sering bertanya begitu. Padahal beliau kan pasti masuk surga, ya. Tapi beliau sering begitu, saya ini munafik apa bukan? Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu khawatir dirimu munafik, itu tandanya kamu bukan munafik. Apa artinya? Kalau kita ini waspada, ya Allah, jangan-jangan mudah-mudahan tidak termasuk orang munafik, mudah-mudahan tidak termasuk orang sombong, mudah-mudahan tidak termasuk orang yang ahli maksiat dan sebagainya. Itu artinya kita oleh Allah, walaupun mungkin memilikinya, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama mengatakan tidak akan terkumpul dua rasa aman. Orang itu kalau di dunia merasa aman, wah saya yo aman, gak ada masalah. Itu biasanya di akhirat dia khawatir. Kalau dia di dunia ini merasa waspada, Nabi dalam satu hadis, man khaufa adlat, orang yang takut itu berangkat di waktu malam. Wa man adlat najah, yang berangkat di waktu malam hati-hati dia akan selamat. Kalau orang nggak demikian, tenang-tenang saja, nah itu orang seperti ini biasanya di akhirat dia susah. Makanya dalam agama kita ini ada bab al-khaufu, ada bab ar-raja, rasa takut, khawatir, tapi juga diiringi rasa pengharapan kepada Allah. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu mengurut babul khaufi, di bawahnya babul raja. Harus ada itu. Saya ngajar babul khauf itu di Riyadhus Shalihin. Setelah selesai saya tanya ke jemaah saya, ini kan Imam Nawawi memberi judul itu babul khauf, panjenengan ada nggak rasa khauf itu? Ketawa semua mereka. Ya, artinya mungkin kurang konik gitu. Padahal kita ini seharusnya ketika mendengar keterangan-keterangan tentang sesuatu yang membuat kita takut, harus menimbulkan rasa takut itu. Dalam diri kita harus muncul rasa itu. Dan Nabi SAW mencontohkan itu. Beliau kalau membaca ayat-ayat rahmah senang, tapi kalau membaca ayat-ayat azab beliau sedih, memohon kepada Allah. Nah, ketika kita merasakan khauf itu, kita memohon kepada Allah
Allah agar dihindarkan dari apa yang kita takuti. Begitu caranya. Ya Allah, jangan-jangan saya ini nanti di alam kubur itu ya termasuk yang disiksa. Ya Allah, mudah-mudahan selamat. Ini biar orang begini selamat ya. Orang yang begini ini biasanya selamat dan mawas sendiri. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian juga kita harus banyak memperhatikan kita ini kira-kira golongan apa gitu. Nanti di akhirat itu ada golongan disebutkan dalam hadis yang bangkrut. Saya bertanya, orang bangkrut itu siapa? Sahabat menjawab, yang tidak punya dirham, tidak punya barang berbekalan. Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Berarti kalau ada ummati itu berarti ya kita ini termasuk. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Berarti ada dari umat beliau, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, pada hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, wa siyamin puasanya, wa zakatin zakatnya, wa ya'ti dan dia juga membawa wa qad syatama hada, mencaci ini, wa qadhafa hada, menuduh yang tidak benar kepada ini, wa akala mala hada, makan harta ini tanpa hak, wa safaka dama hada, membunuh ya, safkud dima itu menumpahkan darah, wa daraba hada, memukul ini, fa yuqta hada min hasanati. Nah, ini cuma semuanya nanti diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wahada min hasanati, ini juga diberi kebaikan-kebaikannya. Jadi tadi yang kebaikan sholat, kebaikan puasa, kebaikan zakat, itu diberikan kepada orang yang tadi dia hina, yang tadi dia tuduh tidak benar, yang dimakan artinya dengan zalim. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum. Kalau sudah tidak punya lagi kebaikan yang bisa diberikan kepada orang yang kita zalimi itu, nauzubillah, maka diambil kesalahan orang yang kita zalimi, faturihat alaihi, kemudian ditimpakan kepadanya, summatul yafinna, dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini orang ada yang begitu. Nah, kita ini juga dalam hal ini upayakan, berarti ada orang berbuat dosa, berbuat baik itu ada. Kalau saya membaca hadis ini begini, berarti ada amalan itu sampai ke Allah. Amalan itu kan nggak semuanya sampai. Dalam satu hadis, melewati langit pertama, kedua, ketiga, itu masih lewat sampai di hadapan Allah, disuruh balikkan lagi. Kalau kita baca hadis ini, berarti amal ini sampai, karena pahalanya bisa ia terima di akhirat. Tapi dia juga melakukan satu keburukan. Jadi jangan heran ada orang melakukan kebaikan tapi juga keburukan. Kalau ditanya, Pak Ustaz, apakah kebaikan itu akan diterima kalau dia melakukan keburukan? Ya diterima juga. Ada orang itu baik tapi dia zalim. Zalim. Ya berarti nanti di akhirat dia muflis. Muflis itu bangkrut. Nah, kalau kita dulu zalim, saya sampaikan bahwa taubat itu menghapus dosa. Taubat menghapus dosa. Saya pernah punya satu jemaah dulu jadi pejabat di daerah Papua. Dia mengakui bahwa dirinya dulu sering berbuat zalim. Nggak tahu, saya tidak bertanya panjang lebar, tapi dia katanya sering zalim lah ya, menggunakan hak bukan pada tempatnya. Apa lakunya dia menyadari sekarang masih hidup orang, sudah sepuh. Saya ingin tobat Ustaz, gimana ya? Terus kan tobat itu syaratnya ada 4 ya, ada 4 kan. Yang 3 saya mampu, yang terakhir ini. Tobat itu kalau kita pertama punya an-nadam, menyesal, kemudian al-azm, ada yang
ada keinginan kuat tidak akan kembali lagi, al-iqla', kemudian meninggalkan dosa itu selesai sudah, tobat kita diterima. Hanya yang keempat, kalau berkaitan dengan anak Adam harus dikembalikan. Kalau tidak, minta halalnya. Nah ini yang beliau itu merasa berat. Saya nggak mungkin karena kesana nggak mungkin, apalagi dia sudah nggak tahu saya gimana. Ya saya katakan bahwa taubat itu akan tetap dibuka pintunya sampai hari kiamat, sampai matahari terbit dari barat. Sebelum hari kiamat itu ada matahari terbit dari barat, itu ditutup pintu taubat. Atau sampai nyawa kita di tenggorokan terakhir itu baru tidak diterima. Jadi panjenengan kalau mau kembali kepada Allah, ya pasti Allah akan menerima. Kalau mau inabah kepada Allah, Allah akan menerima. Nah, berkaitan dengan harta tadi, dengan harta yang dia zalimi dan dia tidak mungkin menemui orangnya, maka perbanyaklah amalan yang sejenis. Jadi kita ini kalau dulu pernah punya kezaliman kepada orang lain, kita perbanyak. Kalau misalkan kita menzalimi hartanya, sekarang kita perbanyak memberikan sedekah, memberikan infak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu tebusan kita. Jangan menutup pintu taubat. Itu bahaya. Menutup pintu taubat itu membuka pintu kerusakan. Coba bayangkan kamu itu sampai mati gak akan dapat taubat ya. Kira-kira orang ini akan melakukan apa? Ya wis, kalau saya gak akan dapat taubat ya sekalian hancur, ya tak hancurkan saja. Bahaya. Taubat itu terbuka, dan rahmat Allah itu, maghfirah Allah itu lebih besar dari dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, tapi rahmat Allah itu lebih luas, lebih besar, dan Allah suka kita kembali kepadanya. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi sebab diantara kita ini sering pusing, sering bingung itu, yang pertama karena kita mengikuti hawa nafsu melakukan dosa. Yang kedua, karena kita lebih percaya rencana kita daripada rencana Allah. Itu penyebab kita bingung itu. Padahal Allah itu ketika mentakdirkan kita menjadi orang baik, itu bukan berarti kita akan baik menurut kita. Saya ulangi, Allah itu kalau kita diinginkan olehnya menjadi hamba yang baik, yang dicintainya, itu kita tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan begini, oh itu orang soleh ya semuanya lancar, ini baik semuanya. Ya enggak. Makanya dalam satu riwayat, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjalahu al-'uqubata fid dunya. Allah kalau menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia menyegerakan untuknya hukuman di dunia. Hanya kita kadang kan nggak sadar. Oleh Allah dihukum itu sebenarnya karena Allah tidak ingin menghukum kita di akhirat. Nah, cara pandang kita begitu. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbi. Kalau Allah menginginkan kejelekan untuk hamba itu, maka Allah akan menahan darinya hukuman bidambihi, karena dosanya. Ada orang dia melakukan kejahatan, keburukan, tapi baik-baik saja. Alhamdulillah. Orang ini pada hakikatnya tidak disukai Allah. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga kelak di akhirat dia akan menyempurnakan hukuman untuknya. Alhamdulillah. Hukuman akhirat itu lebih besar daripada hukuman dunia. Makanya biasanya orang soleh itu, orang yang dicintai Allah itu diberi kode oleh Allah. Kalau dia berbuat salah itu diberi kode di dunia ini. Saya pernah membaca satu riwayat dalam satu kitab.
ada orang soleh mau ke masjid itu tiba-tiba terjatuh tanpa dia sengaja. Nah, kemudian dia menyikapi apa yang dia rasakan itu dengan apa? Dia mengatakan, ya Allah, mungkin tadi karena saya tidak mandi sunat. Di Jumat itu ada satu sunnah namanya mandi Jumat itu ya. Sampai segitunya, saya bilang berarti orang ini sangat memahami apa yang ada pada dirinya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita upayakan pemahaman ini diperkuat dengan banyak mengaji, menimba ilmu, membaca yang baik-baik, berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Itu dalam rangka itu sebenarnya, untuk mengarahkan motivasi ini kepada yang benar. Bukan termotivasi untuk hal-hal yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup dari majelis ini, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la yaqiluna biha aw adhanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Pentingnya, jadi kita di usia kita ini, kita masih bisa melihat fenomena-fenomena dunia ini. Jangan sampai hati kita tertutup, buta. Nah, ketika kita tidak mampu menangkap hikmah dari kehidupan ini, itu disebabkan hati yang buta, bukan matanya. La ta'mal absar, matanya tidak buta, walakin ta'mal qulub, tapi hatinya yang buta, dibutakan oleh dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang
diselamatkan hatinya, dan mudah-mudahan apa yang ada di hati kita adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.